di Amurang. Nah, kemudian saya kembali, saya melihat bahwa ada banyak mobil-mobil di sekitar Palalayang situ yang saya indikasikan sebagai taksi gelap. Nah, taksi gelap ini kan adalah sudah jelas-jelas melanggar aturan. Yang pertama, mereka melanggar karena mobilnya itu adalah mobil pribadi yang peruntukannya bukan untuk penumpang, gitu. Nah, karena bukan untuk penumpang, maka harusnya dilarang. Nah, kemudian yang kedua, merugikan mobil-mobil yang memang seharusnya mengangkat atau mengangkut penumpang dari kota Manado atau antar kota dalam provinsi AKDP ke kabupaten-kabupaten kota tertentu. Ya, nah, karena ini saya menganggap bahwa ini merusak tatanan yang sudah ditentukan, ya, maka tadi saya tindak lanjuti dengan saya kumpulkan beberapa pengemudinya, kemudian saya periksa surat izin pengemudinya termasuk identitas dirinya, dan saya memberikan arahan kepada mereka supaya tidak lagi melakukan kegiatan pengangkutan penumpang atau berkumpul di situ kemudian menerima masyarakat yang mau bergeser ke luar kota. Ya, jadi kalau mereka memang mau, ya silahkan jadi sopir mobil penumpang saja, jangan jadi sopir mobil taksi gelap gitu. Kemudian yang berikutnya saya sudah instruksikan kepada Kasat Lantas Polresta Kota Manado untuk segera menertibkan semua pangkalan taksi gelap yang ada di Kota Manado ini supaya nggak ada lagi. Gitu. Siap, terima kasih Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan tertib, tidak ada lagi taksi gelap di wilayah Kota Manado. Siap, Pak. Terima kasih, Jan. Oke, siap. Ini, kalaupun mau ada izin, tapi ini kan bukan tempat untuk parkir kendaraan. Oke? Kalau mau ada izin, silakan cari tempat yang representatif untuk mau tanpa mangkal. Baik itu tempat parkir, gitu, maupun mau tanpa itu. Jangan untuk kesana kemari. Palingan buang izin kemari apa kan pas itu. Jadi sekarang ini silakan untuk dibuka ini cari tempatnya. Kalaupun memang mau ini sah, ada koperasi silakan. Tapi cari tempat yang sesuai. Ada tempat parkirnya, ya. Jangan diri tanpa umum ini. Silakan. Jangan di sini. Kendaraan lain pun silakan kita segera. Kawasan bisa bagi kan cari tempat di dalam marina kumpul bayar sana. Hari ini dilakukan penertiban sesuai instruksi Kapolda. Seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa untuk Kota Manado bersih dari taksi gelap. Dan itu sudah kita lakukan mulai dari kemarin. Kita lakukan mulai dari Jalan Pramuka, kemudian dengan Wanea Plaza, kemudian ada di sekitaran gereja Advent yang mengarah ke Pemohon. Nah, untuk hari ini kita sudah lakukan pembersihan di Taman Kesatuan Bangsa TKB, ya, yang menjadi atensi juga karena ada yang itu di sana katanya tidak bisa dibersihkan, ternyata ya saat ini kita bisa bersihkan. Dan memang itu melanggar, kecuali ya punya surat menyurat ataupun administrasi yang menyatakan bahwa betul-betul itu sebagai TO dan lain-lain, silakan diperlihatkan ke kami, tapi ternyata tidak ada. Kemudian di Wanea Plaza sini yang mengatakan bahwa ada izin, tapi sampai saat ini tidak diperlihatkan ke kita. Nah, itu sudah ada 5 tempat. Kami akan menyisir lagi ke daerah ke Jumbo yang dikatakan juga di situ katanya tidak dibersihkan. Nanti kita lihat. Pasti kita berikan semua seperti instruksi bahwa Kota Manado bersih dari taksi gelap. Oke. Pak, harapannya apa, Pak, untuk para taksi gelap untuk ke depan untuk melakukan penertiban? Sesuai juga untuk peruntungan ya. Namanya kendaraan plat hitam kan untuk
keluarga, untuk keluarga jangan dipakai, apapun mereka sembarangan parkir saja ya. Siap. Lihat dia di TKB, kemudian juga di daerah Malalayang, memang mengganggu, apalagi mau Natal kan, banyak kendaraan yang tumpah ke Kota Manado, ditambah dengan hal-hal demikian sudah tambah macet Kota Manado. Nah, itu kami lakukan penertiban dan ternyata banyak manfaatnya juga. Bisa lihat kan kita ke arah keluar kota, daerah Malalayang sudah agak enak kan. Nah, ternyata itu maksud dari Pak Kapolda bahwa supaya kita tertib dalam berlalu lintas, silakan. Apabila itu ada tanda larangan, jangan dilarang parkir, jangan kita parkir sembarangan. Gitu. Kalaupun mereka mau berusaha, silakan, tapi lengkapi administrasinya. Siap. Oke. Jangan seremoni, cuma pakai kalau ada bapak tertib. Di sektor tengah dulu ada semua superkas. Harus ditunjukkan dong. Izin itu ada tertulis, ada resmi, namanya izin. Kalau tidak resmi, itu lisan itu bukan izin. Itu berarti personal ya. Siapa yang memberikan? Sebutkan saja namanya orang di sub itu. Jangan menyebut institusi seolah-olah di sub memberikan izin. Angkutan dalam kota, angkutan AKDP itu ya dalam provinsi itu kan harusnya dia memang dikhususkan untuk mengangkut penumpang. Yang harus diantisipasi, harus dijaga adalah ya kita nggak minta-minta kalau ada cilaka, ada kecelakaan gitu, maka dia ada santunannya karena statusnya penumpang gitu. Tapi kalau kemudian menggunakan mobil pribadi, ya saya nggak tahu apakah bisa mendapatkan santunan. Iya, sampai seperti itu salah satu ya. Tapi kemudian pasti kan mereka sudah melanggar. Nah, kemudian yang kedua, saya kan juga harus melindungi daripada driver-driver yang memang tanggung jawab di mobil angkutan. Gitu. Tapi sekarang Pak banyak penumpang semacam Manado Abang. Masih kan ada pembaharuan armada yang akan dilakukan. Permajaan. Informasinya kan menggunakan merek mobil tertentu. Nah, saya minta supaya Direktur Lalu Lintas dengan Kapolresta cepat melakukan koordinasi karena terhambat masalah perizinan. Gitu. Harapan saya Organda atau pihak-pihak yang dinas perhubungan atau pihak yang memang membidangi masalah itu cepat untuk bisa bertindak, untuk bisa segera memproses perizinan yang dibutuhkan, ya, sehingga armada yang sudah tua, armada yang sudah tidak memenuhi syarat, armada yang sudah kurang layak itu akan digantikan dengan armada yang baru tadi. Nah, itu kesempatan, artinya apa? Pemilik mobil yang sebelumnya untuk taksi gelap, ya silakan aja mengurus proses untuk menjadi angkutan yang umum, gitu aja. Ya. Nah, lokasi mereka kan tidak di terminal, pinggir jalan. Mereka kan akhirnya berada di pinggiran jalan, berada di tempat yang harus parkirannya mungkin tempat usahanya masyarakat, menutup segala macam. Nah, ini kan juga menyalahi aturan yang disebut mungkin bukan untuk lokasi parkir, ada halte, ada apa, akhirnya jadi penumpukan mobil menjadi parkiran. Ya, masyarakat juga harus memahami lah situasi seperti ini. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan pemerintah daerah cepat bisa menuntaskan untuk masalah penyelesaian perizinan. Gitu ya. Oke.